Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Video kali ini cukup unik ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah punya data, ada nama, jabatan, kemudian total tunjangan jabatan. Jadi di sini satu orang mempunyai banyak jabatan, ada 1, 2, dan 3. Dan setiap jabatan dibuat garis miring. Jadi kita disuruh untuk mencari berapa sih total tunjangan jabatannya. Misalnya dia punya 2 jabatan, yaitu Kabid dan Tata Usaha, maka akan mendapatkan tunjangan Kabid dan Tata Usaha. Jadi Kabid yang bernilai 500 ditambah bernilai 150 sehingga totalnya adalah 650. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, pertama kita gunakan rumus, bisa gunakan rumus search. Adapun fintechnya kita akan mencari nama-nama pada jabatan ini, kemudian kita pemisah argumen berada pada sel yang ini ya. Kita tutup kurung dan enter. Maka akan tampak angka-angka yang sesuai dengan ini. Misalnya di sini ada wali kelas, maka akan menghasilkan angka. Kemudian ada korjen masalah angka 12. Kemudian penanggung jawab akan menampilkan angka 20. Sedangkan yang tidak ada kabid kepala sekolah akan menghasilkan error value. Jadi teman-teman, ini untuk fintechnya kita berabsolut dulu dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Kemudian bagi teman-teman yang bukan pengguna Office 365, teman-teman bisa melihat hasil ini dengan menekan tombol F9 pada keyboard. Jadi hasilnya sama ya, 1, kemudian error value 12, 20, dan error value. Saya escape-kan saja tombol escape. Kemudian dari sini kita bisa buat logika apabila hasil search logical testnya ya, apabila logikanya lebih daripada 0, artinya menghasilkan angka 1 atau sebagainya, maka akan menghasilkan nilai 1. Kita tutup kurung dan enter. Maka stepnya akan menghasilkan 1. Nah, dari 1 ini kita bisa kalikan dengan tunjangan ini. Kita berabsolut dengan menekan tombol F4 pada keyboard dan enter. Maka hasilnya adalah 100, 75, dan 100. Nah, karena kita tidak bisa langsung menjumlahkan yang error ini, kita harus ubah yang error itu menjadi angka kosong dengan rumus F error, value-nya rumus tadi, kemudian pemisah argumen kita buat dengan nilai yang kosong atau sel yang kosong, kita enterkan. Maka nilai-nilai yang error sudah tidak tampak lagi. Maka bisa kita buat jumlahkan dengan sum, kemudian tutup kurung. Nah, bagi teman-teman yang bukan pengguna Excel 365, teman-teman harus menggunakan metode CSE atau menekan Ctrl Shift dan Enter. Kita tekan Ctrl Shift dan Enter. Bagi teman-teman Excel 365 itu tidak perlu. Lalu kita tarik, maka hasilnya akan keluar. Nah, di sini sepertinya saya punya kesalahan. Kita lihat ya. Di sini bahwa di search-nya sepertinya belum terbuat absolut dengan benar. Jadi di sini seharusnya di fintech-nya dibuat absolut ya, F4 pada keyboard. Nah, seharusnya seperti ini. Kita lihat di sini penanggung jawab dan wali kelas. Penanggung jawab dan wali kelas adalah 100.000 dan 100.000, otomatis hasilnya adalah 200.000 total tunjangan jabatan yang terima. Cara kedua yaitu menggunakan Power Query. Kita buat tabel dulu untuk tunjangan jabatan ini. Kita blok, kemudian kita ambil insert dan jadikan tabel. Kita buat header ya untuk jabatan dan tunjangannya. Kita okekan. Kemudian kita buat juga tabel untuk yang ini, nomor, nama, dan jabatan. Kita insert, kemudian kita ambil tabel. Kita okekan. Kemudian klik pada tunjangan jabatan, kita ambil data, kita ambil form tabel rank. Setelah masuk Power Query, otomatis data tadi sudah masuk ya. Ini kita buat saja namanya tunjangan. Kemudian kita close and load, pilih close and load to. Saya lebih suka diambil only created connection, sehingga query tunjangan tadi hanya terkoneksi saja. Kemudian kita klik pada tabel yang ini, kemudian kita ambil data, kemudian ambil form tabel rank. Sehingga di sini ada 2 query ya, ada tunjangan dan tabel. Jadi tabel 2 ini kita bisa ubah juga namanya menjadi data awal. Nah, dari data awal ini kita bisa split dulu pada kolom jabatannya. Kita ambil split, kemudian by delimiter.
dikarenakan setiap data dipisahkan oleh garis miring, maka di sini kita buat garis miring untuk customnya, garis miring kita okekan, maka datanya akan terpisah seperti ini. Kemudian data ini kita unpivot, kita blok, kita ambil transform, kemudian kita ambil unpivot column. Otomatis setiap data akan mewakili seperti ini ya. Kosim mewakili wali kelas, kosim ini kojen, dan seterusnya. Setelah kita unpivot, itu kita bisa lihat bahwa datanya ada yang lewat spasi ya, ada spasi wali kelas, spasi tata usaha. Ini bisa kita ubah, kita ambil format, kemudian kita pilih trim, maka tidak ada lagi spasi di sini. Kemudian kita akan mencari berapa sih nilai tunjangan wali kelas, tunjangan kojen yang ada di query tunjangan. Otomatis kita harus mematch-nya dulu atau menggabungkannya. Kita ambil home, kita lakukan match query. Kemudian yang akan di match otomatis query tunjangan ya, tunjangan yang ini. Kemudian yang akan disamakan yaitu jabatan dan ini sama, kemudian kita okekan. Nah, pada tabel ini akan tampil wali kelas 10.000, 100.000 seperti ya, kojen 750 akan tampak seperti itu datanya. Kemudian ini bisa kita klik sini, kita eksporkan. Kemudian yang akan diambil adalah nilai tunjangannya saja. Ini kita hilangkan aja, use originalnya kita okekan, maka akan tampil datanya seperti ini ya. Kemudian yang ini bisa kita hapus, remove. Kemudian kita gabungkan lagi nomor dan nama, kita blok, kemudian group by. Lalu untuk operationnya yaitu sum, kemudian dengan kolomnya yaitu kolom tunjangan, seperti ini kita okekan, maka hasilnya seperti ini. Kosim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rukayah menghasilkan nilai seperti ini ya. Bisa kita ekstrakkan lagi ya, kita close and load to, dan kita sampaikan di exit worksheet-nya. Di sini exit worksheet ini bisa kita pilih di mana akan kita tampilkan hasilnya. Kita pilih saja di sini, kita okekan. Maka hasilnya sama ya, antara dengan rumus dengan Power Query. Seperti ini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.